warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, alhamdulillah. Malam ini kita mulai lagi ngaji filsafat untuk sesi baru. Setelah 2-3 bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan fase filsafat barat modern, mulai dari pencerahan sampai terakhir di Karl Marx. Malam ini kita kembali ke timur, ke dunia Islam. Kita masuk ke pencerahan ala timur. Kalau kemarin Enlightenment-nya versi barat itu melahirkan peradaban saintifik yang luar biasa, kalau di timur kebalikannya. Pencerahan di timur itu yang dilahirkan gak kayak barat. Itu yang sering saya singgung. Jangan-jangan memang karakternya barat dan timur itu beda. Ya, jadi cuma hari ini akhir zaman. Jadi karena akhir zaman, matahari terbitnya dari barat dan peradaban kita pusatnya di barat. Tidak apa-apa lah, nanti pada saatnya akan ke timur lagi. Semoga. Cuma peradaban akan kembali ke timur, kuncinya kita, kalian khususnya. Tapi kalau kalian gayanya masih kayak gini, ya saya nggak nyaman. Iya, kalau generasinya kayak hari ini, aku masih lama matahari terbit di timur lagi. Hari ini masih terbitnya di barat. Ya, berjuanglah. Yang ada di pikiranmu kan juga masih barat. Bahkan sepak bola pun ya kiblatnya barat. Nanti malam ada sepak bola. Oke. Jadi saya sebut pencerahan karena iluminasi itu memang secara harfiah artinya pencerahan. Enlightenment, pencahayaan. Pencahayaan itu kan pencerahan. Kalau bahasa fisika, iluminasi itu artinya kepadatan berkas cahaya pada satu permukaan. Neon ini iluminasi. LCD yang jatuh pada layar itu iluminasi. Kamu bawa senter terus kamu nyalain dan nyalanya ditimpakan pada sesuatu, itu iluminasi. Jadi disebut filsafat iluminasi karena memang fokusnya ada pada iluminasi, pencahayaan. Ya, kalau sudah dikasih cahaya kan terus jadi cerah, pencerahan. Dan khas timur ya, pencerahan itu tidak dari akal. Kalau akal berarti usahanya manusia sendiri, padahal manusia itu cenderung gelap, cenderung tidak sempurna. Maka cahaya yang utuh itu datangnya dari luar manusia, dari Tuhan. Dan ini sebenarnya nanti kalau di Miskatul Anwarnya Ghazali, ini sebenarnya solusi dari kebingungannya barat ketika membahas filosofi of mind, tentang pengetahuan. Nanti kapan-kapan tak jelasin itu. Tapi yang jelas pencerahan, kenapa disebut filsafat iluminasi? Karena cara berpikirnya bahwa manusia itu akan ketemu hakikat dirinya, hakikat hidupnya, termasuk segala jenis pengetahuan. Itu yang lebih sempurna adalah yang dicerahkan langsung oleh Tuhan dalam diri manusia. Maka kan di Quran itu ada ayat la yamassuhu illal mutahhari. Mutahhari itu kalau
di bahasa Indonesia kan orang yang tercerahkan. Jadi kamu tidak akan bisa ketemu maknanya, kamu nggak akan bisa ketemu hikmahnya Al-Quran kecuali kamu mutahhar, orang yang dicerahkan. Meskipun terus oleh para ulama fikih diartikan mutahharun itu ya sebelum megang Quran harus wudu dulu. Ya tidak apa-apa, itu kan makna fikihnya. Tapi makna filosofinya la yamassu ilal mutahharun itu bukan mutahhirun loh ya. Kalau mutahhirun orang yang bersuci. Kalau mutahharun itu orang yang disucikan, maksudnya disucikan orang yang mendapat pencerahan, dicerahkan. Jadi mutahhar. Jadi makanya besok kalau ngasih nama anak, daripada dikasih nama mutahhir, mending kamu ngasih nama mutahhar. Kalau mutahhir itu upayanya sendiri. Kalau upayanya sendiri ya bisa nyampe, bisa enggak. Dan kalau mutahhar itu ada agen lain yang ikut membantu dia tercerahkan. Oke, jadi itu dari sisi akar katanya. Kenapa sih kok filsafat Islam paruh kedua ini disebut tradisi iluminasi? Ya karena memang gayanya gaya iluminasi. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Dulu kan sebelum Ramadan kita ngaji filsafat Islam yang peripatetik, yang dimulai dari Al-Kindi, saya lupa dulu banyak sampai Ghazali segala itu kan. Itu fase pertama, fase filsafat Masyaiyah. Hari ini kita iluminasi, filsafat Isyraqiyah. Masya'i dulu tak jelasin disebut filsafat Masya'i. Masya' dari kata-kata bahasa Arab, artinya jalan-jalan. Jadi kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena inspirasinya dari Yunani. Dan para filosof besar Yunani itu kalau mendidik murid-muridnya nggak pernah di kelas kayak gini, nggak pernah duduk seperti ini, tapi di kebun. Nah kalau sekarang ya kamu keluar kita di lapangan voli apa lapangan basket itu, nah terus kalian yang duduk tapi ustadznya berdiri jalan-jalan. Jadi muter-muter sambil cerita, mau sambil muter-muter gitu kan. Jadi kamu mengikuti gurunya yang jalan-jalan sambil noleh sana, noleh sini gitu. Nah itu maka disebut Masyaiyah, filsafat yang jalan-jalan. Jadi kalau kalian ada yang sukanya jalan-jalan, berarti kalian punya bakat untuk jadi filosof Masya'i. Ya. Cirinya yang suka jalan-jalan itu gampang. Kamu buka Facebooknya nanti mesti banyak OTW. Iya, itu mesti wah ini filosof Masya'i, selalu OTW. Dari kos-kosan ke kampus saja, OTW ke kampus. Nyampe kampus, OTW lagi, OTW ke kelas. Iya, kurang gawean. Oke. Kalau Isyraqi, ya Isyraqi itu pencerahan juga. Arabnya iluminasi. Iluminasi itu bahasa Latin sebenarnya, tapi terus jadi Inggris. Maknanya sama, Isyraqi, iluminasi. Dari sisi filosof yang diwarisi, kalau peripatetik itu lebih banyak mewarisi Aristoteles. Cara berpikirnya cenderung rasional, pakai logika. Maka disebut burhani. Sementara kalau iluminasi itu kiblatnya Plato, agak idealis. Kalau Aristoteles itu agak realis. Kalau Plato kan cara berpikirnya agak mistik, karena Plato memang banyak melakukan perjalanan ke timur. Gila dia juga sampai Mesir segala. Bahkan dia ngerti satu wilayah yang disebut Atlantis zaman dulu, yang oleh banyak profesor Atlantis dulu itu ya Indonesia. Yang oleh Atlantis itu menjelajah hampir ke seluruh dunia dan kalahnya hanya melawan Athena. Cuma Athena sebelum filsafat, Athena kuno. Itu peradaban besar yang
Ya pokoknya teknologinya canggih lah. Itu disebut oleh Plato di dua bukunya, dua dialognya. Oke, itu yang diwarisi oleh tradisi iluminasi. Maka orientasinya memang berbeda dengan peripatetik. Kalau peripatetik mengandalkan burhan, kalau iluminatif mengandalkan irfan. Ada yang namanya burhan dan irfan nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau burhan itu rajanya ada di kepala. Kalau irfan rajanya ada di batin. Bedanya di situ. Jadi kalau mobil ya setir atas sama setir tengah. Kalau setir atas itu filosof burhan. Kalau setir tengah itu filosof irfan. Kalau setir bawah itu iya, setirmu kan selalu setir bawah. Jadi yang mikir itu bukan kepala atau hati, tapi bawahnya hati. Kalau nggak perut ya bawahnya perut dikit. Yang jadi modus kan itu. Kalau yang perut itu kalian yang dipakai kan logikanya Marx kemarin. Sementara yang bawahnya perut dikit itu yang dipakai logikanya Freud. Nah, itu khas barat. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu memang harus utuh. Kalau kepala sama hati cok ya anyep. Apa anyep itu? Anyep itu nggak ada rasanya memang. Yo harus ada warnanya. Om dikasih Allah potensi untuk dimanfaatkan. Cuma jangan jadi setirnya. Kalau orang-orang peripatetik, setirnya harus akal. Makanya hampir semua filosof dari Al-Kindi sampai Ghazali kan ngomong tentang akal fa'al, akal mustafad yang kemarin dijelasin sebelum Ramadan itu. Karena dia harus jadi setir. Sementara nanti iluminasi yang diomongkan urusan batin, yang jernih, yang bersih. Karena batin yang kotor itu tidak bisa memantulkan cahaya, tidak bisa memantulkan pengetahuan. Nah, itu iluminasi karena dia mewarisi Plato. Oke. Ya, saya sengaja tidak ujuk-ujuk masuk ke Suhrawati karena harus saya antarkan sebentar biar kalian nggak bingung. Karena nanti kalau tiba-tiba masuk ke Suhrawati, mungkin kalian pening, kaget. Kok tiba-tiba ajaran Islam jadi kayak gitu? Filsafat Islam kok jadinya wajahnya berubah sekali. Maka sengaja tak khususkan harus diawali dari pengantar biar ngelengkri jerung-jerungannya. Oke, baru nanti kita setelah ini mungkin minggu depan ngomong Suhrawardi, setelah Suhrawardi Ibnu Arabi, setelah harusnya mungkin Ibnu Arabi dulu dari segi waktu, tapi dari sisi pemikiran mungkin akan lebih mudah kalau tak awali dari Suhrawardi dulu. Dari Ibnu Arabi mungkin Mula Sadra, atau kalau saya punya mood sebelum Mula Sadra tak kasih sebentar aja Jalaluddin Rumi. Jadi paling tak kita punya 4 ya, Suhrawardi, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Mula Sadra. Syukur-syukur saya lagi enak hati, mungkin tak tambahi Abdul Qadir Jailani atau siapa lah di antara para filosof iluminasi yang khas di dunia Islam. Tapi kalau sudah jenuh di dunia iluminasi, ya kita keluar sebentar kembali ke barat untuk menengok dunia baru pasca Marx. Jadi diambang postmodern. Nanti setelah setelah iluminasi selesai. Setelah itu mungkin kembali lagi ke timur, entah ngomong apa. Masih panjang, jadi jangan kesusu lulus. Lumayan kan ada alasan yang ditakoni kuliah tidak lulus-lulus lu ngaji filsafat dulu. Belum juga jangan lulus dengan alasan yang lulus-lulus itu. Oke. Iluminasi lahir sekitar abad ketiga Hijriah. Pusatnya di Persia, Iran sekarang. Cuma lebih luas dari Iran sekarang. Persia zaman itu mungkin daerah-daerah Afghanistan itu masuk juga ke wilayah Iran. Jadi era ini, abad ketiga ini, dinasti Abbasiyah mulai surut, digempur oleh Mongol. Muncul dinasti-dinasti baru kecil-kecil, ada Saljuk, ada Buwaini, ada Murabitun jatuh diganti oleh Muwahhidun,
cuma tidak sedahsyat pendahulunya. Jadi umat Islam memulai langkah pertama menuju deklinasi itu sekitar abad ketiga Hijriah. Mulai agak surut dari sisi dunia ilmu pengetahuan, tapi kalau dari sisi politik masih menang. Tapi dari sisi cahaya dia mulai agak surut. Itu sebab yang pertama. Jadi di era ketika lahirnya filsafat iluminasi adalah ketika cara berpikir rasional khas Abbasiyah yang dimotori oleh Mu'tazilah, yang diramaikan oleh para ilmuwan era zaman keemasan, yang diwarnai oleh para filosof peripatetik mulai surut. Mulai perlahan-lahan orang mulai tidak terlalu suka lagi dengan cara berpikir rasional. Sampai Ibnu Rus meninggal dan dianggap Ibnu Rus itu adalah filosof muslim terakhir. Setelah itu umat Islam tidak sibuk lagi dengan filsafat. Ilmu agama yang paling populer saat itu paling, kalau tidak ilmu kalam yang benturan antara Sunni Syi'i atau Asy'ariyah Mu'tazilah, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ya masing-masing punya kotaknya sendiri. Nah, itu dunia Islam awal jatuhnya Abbasiyah, yang sampai hari ini kita tidak mengalami lagi kejayaan seperti sebelumnya. Itu sekitar abad ketiga Hijriah. Itu yang memicu. Pemicu kedua adalah apa? Itu saya sebut konflik Arab Persia atau rivalitas Arab non-Arab. Jadi sejak era Umayyah bahkan itu kan orang yang non-Arab ini agak terpinggirkan, agak terdiskriminasi. Konflik Arab Persia itu diawali sejak Persia takluk bahkan sampai hari ini. Coba dilihat dalam sejarah itu kan Persia, Iran sama negara-negara Arab itu kan sering nggak akur karena memang ada akar sejarah yang panjang. Persia takluk itu kan zaman Umar. Dan Persia sebelumnya adalah peradaban besar selain Romawi. Kan kalau yang belajar sejarah kan Arab zaman itu, Jazirah Arab, Hijaz itu kan diapit oleh dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Dan perangnya Persia Romawi itu jangan salah, 20 abad lebih perang terus, gantian. Makanya Quran sampai ada ayat yang khusus meramalkan sebentar lagi Romawi kalah, tapi setelah Romawi kalah dia akan menang dan seterusnya. Karena memang dua peradaban besar saat itu, peradaban barat diwakili Romawi, peradaban timur diwakili Persia. Jadi Persia memang punya DNA, punya gen peradaban besar zaman itu. Nah, cuma di era Umar bin Khattab kan Persia jatuh, kalah oleh Islam. Ya meskipun terus banyak yang masuk Islam, tapi diakui atau tidak pasti banyak juga yang mantul sama Islam, khususnya Arab. Apalagi terus politik zaman itu, apalagi era Umayyah itu kan orang-orang yang non-Arab itu dianggap warga kelas 2. Ada sentimen Arab non-Arab. Nah, itu kan sehingga ketika Islam masuk ke Jawa misalnya, nggak cuma Persia, itu kan ada sentimen itu. Itu yang bikin penduduk lokal yang agak tidak suka sama Islam terus nulis kitab aneh-aneh, nulis Batuloco lah, nulis Darmo Gadul lah. Itu kan sebenarnya dalam rangka komplain itu, menjelaskan gimana orang yang pakai jubah, pakai serban, jenggot itu, wow, itu harus ditafsirnya aneh-aneh, saru-saru itu kan sama orang Jawa zaman dulu. Itu sebenarnya karena ada sentimen itu. Persia juga merasakan itu. Dan jangan salah, bahkan Umar bin Khattab aja kan tewasnya oleh orang Persia yang namanya Abu Lu'lu'ah, luar Persia. Perang terakhir yang bisa kalian lihat antara Arab dan Persia kan ada itu, perang Irak-Iran. Itu kan kalau kamu coba dibaca lagi, kenapa sih kok ada perang Irak-Iran, itu sebenarnya sejarah panjang persaingan persatuan antara Arab dan Persia. Hari ini kan masih terasa sekali. Coba baca misalnya debat antara Syiah dan Wahabi itu, orang sana itu ya sama Wahabi mangkelepol, sebaliknya orang Wahabi juga gitu mangkelepol sama Syiah. Itu kan ada sejarah yang panjang. Nah, ya kalian mungkin
apa ya, selain ada ngaji filsafat, ngaji kejawen, mungkin ada lah nanti ngaji sejarah Islam, biar wawasannya tambah lengkap. Jadi carilah dosen-dosen yang ngerti sejarah, ngerti politik Islam baik kuno maupun hari ini. Itu mungkin ilmu akan semakin lengkap. Saya nggak bisa jelasin panjang. Kalau tak jelasin panjang nanti filsafatnya hilang. Iya, jadi ngaji sejarah. Yang paling dikenal kelompok Mawali. Kelompok Mawali itu ya dari kata-kata maula sih. Mawali itu kan orang mu'alaf non-Arab, biasanya terus dijadikan pelayannya orang-orang Arab. Secanggih-canggihnya Mawali itu tetap dia harus jadi budak, dia harus jadi staf, dia harus jadi pegawai. Padahal mereka orang-orang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih canggih daripada tuannya. Sampai hari ini kan gitu. Kalau lihat Arab Saudi itu kan jarang loh Arab Saudi semangat sekolah itu. Iya, coba kalian lihat di Universitas Ummul Qura, mesti sebagian besar dari luar. Karena mereka merasa sudah tercukupi semua, ngapain capek-capek sekolah. Ya wis, kayak kalian aja lah yang sekolah. Sekolah, yang sekolah biarlah nanti jadi pegawai kita, kan itu aja prinsipnya. Nah itu Mawali dulu juga gitu. Yang paling terkenal sebenarnya selain orang Persia, Mawali itu dari Turki. Nanti kelompok Mawalinya Turki ini yang dahsyat sampai nanti melahirkan sebuah dinasti besar namanya Turki Utsmani. Ya kan, yang ini orang Barat mesti ngeri kalau dengar istilah Turki Utsmani, karena tukang perang. Kalau perang susah dikalahkan itu Turki Utsmani. Meskipun belakangan dia jatuh gara-gara gegeran karo PBB terus salah ngambil koalisi yang ya kan terakhir di perang dunia kedua itu kan perang dunia pertama Turki Utsmani yang sisa-sisa itu terus malah gabung sama Jerman. Tapi terus Jerman kalah perang sama Inggris, Perancis dan kawan-kawan. Akhirnya otomatis Turki juga di bawah subordinatnya Inggris, termasuk semua wilayah yang semula jajahannya Turki Utsmani, termasuk wilayah Palestina. Akhirnya sekarang jadi miliknya Inggris. Cuma Inggris ini waktu dia perang, dia banyak punya utang pada orang-orang Yahudi. Jadi begitu Inggris menang perang, orang Yahudinya nagih, "Loh iya kamu kemarin tak biayai loh, waktu perang senjatamu kan pakai duit, ayo bayar sekarang." Ya udah tak bayar, itu ambil Palestina. Datanglah mereka ke sana, dan sampai sekarang kan gegeran ini kan nggak selesai-selesai. Jadi akar permasalahannya di situ, ada andilnya juga ternyata orang Turki. Salah ide dia salah ngambil. Jadi argumennya nggak terlalu jelimet. Kenapa kok dia memihak pada Nazi Jerman? Karena Nazi Jerman ini yang bantai orang-orang Yahudi. Yahudi kan harus dibantai memang. Nah terus dia, oh ini berarti CS ini friend, sama-sama benci Yahudi. Terus dikoncol lah Jerman. Tapi Jerman terus kalah. Karena Jerman kalah ya dia jadi taklukan. Karena taklukan wilayahnya harus dikasihkan. Terus wilayahnya dibagi-bagi oleh Inggris sama Perancis, termasuk wilayah Palestina. Cuma dia harus bayar utang sama orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sekarang loh tak diriin pemukiman mau apa? Oh ini tanah-tanahku sendiri dulu tak beli dari Inggris. Nah mikirnya gitu akhirnya kan. Dan orang sedunia bingung gara-gara itu. Cuma itu ngaji sejarah kok sampai Turki aku ngomong. Oke, di bypass nanti kita jadi ngaji sejarah. Nah yang terakhir, kondisi abad ketiga Hijriah adalah di Persia saat itu lahirnya generasi sufi besar, ngumpul semua di abad ketiga. Mulai Al-Hallaj, Ma'ruf Al-Qurfi, ya kan, Junaid Baghdadi, hampir semua ada di sana semua. Bishr Al-Hafi, mulai semua ada di sana, menonjol tradisi spiritualnya. Karena memang sebelum Islam datang, Persia memang punya tradisi spiritual yang sangat kuat. Zoroastrianisme, ada agama Sabi'in, ada Mitraisme, ada banyak tradisi spiritualnya kuat. Maka begitu Islam masuk juga tetap bau spiritualnya menonjol. Sama kayak Jawa kan,
Kenapa sih kok Islam Jawa itu jadi Islam kebatinan? Ya karena sebelumnya memang tradisi spiritualnya kuat. Jadi agama masuk ya terus jadi menonjol juga spiritualnya. Bahkan yang tidak spiritual terus tersisihkan. Oke, jadi secara sosial politik mulai surut. Kemudian ada konflik-konflik internal Arab Persia, Arab non-Arab dan seterusnya. Dan yang ketiga, tradisi spiritual yang menonjol. Sawah inilah yang nanti bikin subur, melahirkan generasi baru, cara berpikir, tradisi filsafat yang dikenal dengan iluminasi. Jadi itu yang disebut konteks historis. Indonesia hari ini konteksnya seperti apa, seperti itulah generasi yang akan lahir. Kenapa? Ya semuanya anak zamannya sendiri. Lah kok DPR itu gegeran, lah kok pendidikan tidak karu-karuan, lah kok kesehatan tidak karu-karuan. Ya berarti generasi yang lahir di era ini tidak jauh-jauh dari itu. Makanya kalian tidak usah pesimis, tidak usah waduh aku kok koyong ini usah apa-apa. Kahanannya memang koyong ini. Kamu tidak perlu mengeluh, saya kok jelek sekali, tidak apa-apa, koncone oke. Nah ini kan gitu. Jadi cuma ya meletaklah, carilah cahaya di mana-mana di tengah-tengah aura konteks historis yang gelap. Kalau hari ini analoginya gelap, ya carilah cahaya. Saya tidak tahu kamu ketemu cahaya di mana. Mungkin kamu ketemu cahaya di Freud, ketemu cahaya di Marx, ketemu cahaya atau besok di Suhawardi atau di yang Paripatesi, tidak apa-apa. Yang penting cari cahaya yang menurut kalian sesuai untuk hidup kalian sendiri. Nah, itu diantara misinya ngaji filsafat. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah berharap macam-macam. Kalau wah saya ngaji filsafat pengen gini pak, pengen gini pak, nggak usah. Kalau terlalu banyak karep itu biasanya semakin banyak keinginan, semakin mungkin ketemu dengan kekecewaan. Gak usah mikir tua-tua, dilakoni wae malah enak. Semakin gak banyak keinginan kok dapat enak banyak, itu alamat semakin banyak syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau banyak karep itu biasanya banyak gelonya. Jadi dijalanin aja. Konteks historis. Nah sekarang kita lihat apa saja sih yang membentuk tradisi iluminasi. Yang pertama Yunani, tapi bukan filsafatnya, mistiknya. Khususnya sebuah aliran yang disebut Hermetisme. Jangan salah ya, Hermetisme itu beda dengan hermeneutik. Meskipun sama-sama inspirasinya dari tokoh Yunani yang namanya Hermes.